tubuh kita memang betul adalah bait Roh Kudus. Kita tetap perlu datang ke bait kudus. Bait suci, tempat Tuhan bersemayam. Bait suci mesianik, tempat Tuhan Yesus. Yesus akan memerintah sebagai raja. Dan itu memang menjadi bagian dari kita semua gitu loh. Kita masuk ke kerajaan 1000 tahun. Di mana Mesias berada, di mana Mesias yang berkuasa. Salam, God Lover yang dikasih oleh Tuhan. Salah satu topik yang hangat dan menarik di saat ini adalah rencana pembangunan bait suci ketiga di Yerusalem. Apakah ini hanya sekedar wacana atau benar-benar akan terwujud? Bagaimana pengaruhnya terhadap geopolitik Timur Tengah? Dan yang lebih penting, apa artinya bagi kita sebagai orang percaya? Hari ini kita akan menggali lebih dalam bersama Ibu Monique Rikes, hamba Tuhan mantan wartawati, pemilik kanal Fakta Israel, dan seorang pemerhati Timur Tengah yang selalu tajam dalam analisanya terhadap masalah Israel. Salam Bu Monique. Shalom Pak Pendeta Heru. Terima kasih sudah boleh kembali datang di Diaspora TV, Bu. Sama-sama dengan senang hati. Baik, sebelum kita mulai, saya mengajak kita semua untuk bersama-sama bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami datang kepadamu, mohon kiranya Tuhan memimpin dan memberkati sehingga acara ini sungguh-sungguh ada dalam pimpinan Tuhan dan hikmat Tuhan menyertai dan menjadi berkat bagi setiap orang yang melihatnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. God Lover, pastikan Anda sudah like, comment, share, dan subscribe supaya semakin banyak orang yang mendapatkan wawasan yang benar. Bu Monique, kita akan mulai perbincangan kita ya Bu ya. Pertanyaan yang pertama nih Bu. Banyak orang Kristen tertarik dengan topik bait suci yang ketiga. Apakah Ibu bisa jelaskan cara singkat apa sebenarnya yang dimaksud dengan bait suci ketiga dan mengapa ini menjadi satu isu di kalangan orang percaya saat ini? Iya, baik, terima kasih Pak Heru. Terima kasih Diaspora TV yang sudah mengundang kembali. Ya, Bapak Ibu semua, topik ini juga menarik bagi orang Kristen. Meskipun memang kita tidak beribadah di bait suci ya Pak Heru ya. Betul. Mungkin kalau Bapak Ibu tahu bait suci yang dimasuki oleh Tuhan Yesus itu adalah bait suci yang kedua. Bisa dibilang itu bait suci yang menjadi penting bagi kita iman Kristen karena Tuhan Yesus ada di sana. Tuhan Yesus dibawa ke sana waktu lahir untuk disunat dan Tuhan Yesus pada narasi Alkitab pada umur 12 tahun juga dibawa ke bait suci dan Tuhan Yesus mengajar, berdialog dengan orang-orang Farisi di bait suci, menyembuhkan orang sakit di bait suci. Jadi kita tahu dari Alkitab bahwa memang ada pelayanan Tuhan Yesus di bait suci. Bagian dari sejarah iman Kristen. Tetapi pada tahun 70 Masehi bait suci dihancurkan oleh Romawi. Pada tahun 70 Masehi tidak ada lagi bait suci di tanah Israel di kota Yerusalem. Nah, kemudian di Perjanjian Baru kalau Bapak Ibu baca di Wahyu 11 ayat 1 sampai 2 maka kita bisa lihat ada kalimat yang menarik Pak Heru. Menariknya kenapa? Karena ditulis begini, bangunlah dan ukurlah bait suci Allah dan mezbah dan mereka yang beribadah di dalamnya. Tetapi kecualikan pelataran bait suci yang di sebelah luar, janganlah engkau mengukurnya karena ia telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain dan mereka akan menginjak-injak kota suci 42 bulan lamanya. Nah, kalau kita lihat kitab Wahyu,
itu diperkirakan ditulis di era Kaisar Domitianus. Nah, itu sekitar periodenya 94 sampai 96 Masehi. Artinya ketika kitab Wahyu ini ditulis oleh Rasul Yohanes, ada kata-kata bangun dan ukurlah, itu berarti bait suci keduanya masih ada. Tetapi kenapa dibilang bangun dan ukurlah? Gitu ya. Jadi artinya diperkirakan memang akan ada yang namanya bait suci setelah bait suci kedua diruntuhkan. Artinya apa? Bait suci ketiga. Gitu ya. Nah, jadi memang narasi bahwa akan ada bait suci ketiga berujuknya pada Wahyu 11 ayat 1 sampai 2 ini. Nah, inilah dasar dari pemahaman bahwa akan ada bait suci yang ketiga. Nah, tadi Ibu bilang bahwa bait suci itu kan itu yang kedua, berarti ada yang pertama ya, Bu. Kalau kita lihat sejarahnya kan memang bait suci pertama itu dibangun oleh Salomo, kemudian yang kedua kan oleh Zerubabel dan diperbesar oleh Herodes. Lalu tadi Ibu sudah singgung bahwa kemudian dihancurkan tuh. Itu kan perkiraan kalau sejarah kira-kira tahun 70 Masehi gitu ya, Bu ya. Bagaimana bait suci itu akhirnya dihancurkan? Apa sih yang menyebabkan bait suci itu akhirnya dihancurkan atau hancur seperti itu? Iya. Nah, ini juga menarik karena ada di Alkitab, Bapak Ibu mungkin pernah dengar nama Simon orang Selot. Iya, iya. Ya, Simon orang Selot ini artinya Simon kelompok dari Selot. Nah, Selot ini adalah kelompok yang sangat keras menentang Romawi. Nah, mereka ini semakin kuat di periode 50 Masehi. Bait suci hancurnya 70 Masehi. Dibawa Jenderal Titus yang kemudian dia akan menjadi kaisar. Nah, pada periode jadi Selot ini sudah menguat, gerakannya sudah menguat di periode 50 Masehi. Nah, antara 50 sampai 70 itu ada kegiatan-kegiatan yang menyebabkan orang Yahudi semakin gigih untuk melakukan perlawanan terhadap Romawi. Salah satunya adalah bagaimana seorang jaksa Romawi namanya Gessius Florius. Di periode tahun 62 sampai 64 Masehi, ia ini menjara bait suci, bisa dibilang begitu ya. Dengan cara mengambil uang-uang pajak digunakan untuk korupsi lah, Pak. Untuk kepentingannya sendiri. Yeah. Nah, itu membuat pemberontakan dari orang-orang Yahudi ini. Pemberontakannya itu dilawan lagi sama Romawi sehingga terjadi yang namanya pembunuhan besar-besaran. Ada sekitar 3.600 orang Yahudi tewas. Dan akhirnya terjadilah yang namanya pemberontak revolusi Yahudi besar, Great Jewish Revolt di tahun 64 sampai dengan 70 Masehi. Setelah bait suci hancur pun sebetulnya masih ada gerakan-gerakan untuk mempertahankan identitas Yahudi di tanah Israel itu, di bawah kekuasaan Romawi. Nah, jadi orang Selot inilah yang membuat pemberontakan gitu ya, yang dilawan yang menggerakkan, yang menginisiasi. Iya. Dan yang akhirnya dilawan oleh Romawi dengan cara yang luar biasa, yakni menghancurkan bait suci, sehingga bait suci Yahudi tidak ada lagi. Dan bukan itu saja, kota Yerusalem pun dihancurkan. Jadi kehilangan dua, Pak. Bait suci nggak ada, kota Yerusalem kotanya juga dihancurkan. Juga tidak ada, bahkan dibakar. Dan itu semua sesuai dengan nubuat yang sudah Tuhan Yesus katakan. Kalau Bapak Ibu lihat di Yohanes 2 ayat 19 sampai 20 dalam rangka juga mau Paskah, ya. Tuhan Yesus mengatakan akan meruntuhkan bait suci yang dibangun Herodes begitu lama, yakni selama 46 tahun, dan akan dibangun kembali dalam waktu 3 hari. Gitu ya. Tuhan Yesus menubuatkan tentang kebangkitannya dengan mengasosiasikan kebangkitannya itu sebagai
bait suci yang akan dibangun dalam 3 hari. Lalu Bapak Ibu bisa lihat di Lukas 21 ayat 6. Tuhan Yesus menubuatkan bahwa apa yang kamu lihat di situ akan datang harinya, di mana tidak ada satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu lain. Semuanya akan diruntuhkan. Bapak Ibu bisa bayangkan kalau Bapak Ibu ke Yerusalem, Bapak Ibu akan melihat bongkahan-bongkahan batu Yerusalem yang besar-besar itu hancur di dekat tembok bait suci. Karena memang itu diruntuhkan dan dibakar oleh Romawi. Kenapa? Karena mereka mau ambil emas-emas yang ada di bait suci. Jadi apa yang Tuhan Yesus katakan di tahun 33 Masehi, sekitar 33 Masehi ya, Tuhan Yesus disalib, mati dan sebagainya. Ternyata dalam kurun waktu 40 tahun kemudian tergenapi, yakni 70 Masehi. Ya, sangat menarik ya. Jadi kalau kita melihat nubuatan-nubuatan Alkitab dan melihat peristiwa-peristiwa yang terjadi begitu, ada kondisi-kondisi tertentu sepertinya Tuhan izinkan, bahkan seperti Tuhan biarkan. Ini ada pemberontakan politik, walaupun pemicunya tadi ada penghinaan terhadap bait Allah, tetapi kan terjadi pemberontakan secara politik, tetapi bukannya ditumpas pemberontaknya, tetapi bait Allah juga dihancurkan, Yerusalem juga dihancurkan. Jadi kita di sini bisa melihat bahwa setiap peristiwa ternyata dalam rencana Tuhan itu selalu menjadi bagian menggenapi rencana Tuhan. Ya, ini luar biasa. Iya, betul. Kalau kita lihat kondisi sekarang, Bu Monik, apakah ada bukti bahwa rencana pembangunan bait suci ketiga ini sudah mulai berjalan? Kira-kira siapa saja pihak-pihak yang terlibat dalam proyek ini? Iya, nah ini yang paling menarik karena saya menerima banyak pertanyaan tentang ini. Oh, iya. Bu Monik, kapan bait suci dibangun? Bu Monik, sudah dibangun ya sekarang ya. Katanya sudah ada sapi merah. Nah, saya jelaskan. Memang salah satu persyaratan Bapak Ibu semua adalah diperlukan yang namanya lembu merah, red heifer. Karena memang ada di Alkitab Bapak Ibu ya. Kita selalu balik ke Alkitab. Kita ngomongnya seakan-akan politik, tapi sebetulnya sesungguhnya ada konteks di dalam Alkitab. Yes. Nah, di Alkitab syarat pembangunan bait suci itu ada lembu merah namanya. Kalau kita lihat di Bilangan 19, lembu merah ini dibutuhkan abunya, jadi harus dibakar nanti. Dan airnya dibutuhkan untuk pentahiran. Dan ini syarat yang utama. Kalau tidak ada abu dari lembu merah, maka yang menjadi imam-imam bait suci itu tidak bisa ditahirkan. Sehingga otomatis tidak akan bisa ada bait suci. Karena tidak ada imamnya. Seperti itu Pak. Yeah. Nah ini syarat yang ditentukan di Bilangan 19. Nah kemudian setelah abu dari lembu merah ada yang namanya darah. Darah harus dipercikkan ke kemah pertemuan. Kalau bahasa di Bilangan 19 ayat 4. Nah sekarang itu konteksnya adalah darahnya akan dipercikkan ke bait sucinya. Gitu loh. Nah tapi ini persoalannya begini Bapak Ibu. Lembu merah itu harus dibiarkan atau harus hidup di tanah perjanjian. Nah yang ada sekarang lembu merahnya itu dari Amerika. Dibiarkan di peternakan di Texas. Jadi tidak sesuai gitu ya. Nah kalaupun Israel berhasil membiarkan lembu merah, syaratnya harus semua bulunya itu merah total merah. Nggak boleh ada satu helai putih atau satu helai warna hitam, satu helai warna abu-abu, itu nggak bisa. Nah itu kan sulit ya. Jadi memang ritual yang menggunakan lembu merah ini bisa dibilang sangat-sangat susah terwujud. Dan kalau kita lihat lagi, kalau di pendapat-pendapat yang ada bahkan sekarang memastikan bahwa oh ini sudah pasca 2025 itu sudah siap dikorbankan lembu merahnya. Kalau saya yang ditanya saya akan bilang hati-hati, kita balik lagi ke Alkitab. Alkitab kan punya persyaratan. Jangan karena ada orang yang pingin cepat-cepat bangun bait suci sehingga kondisinya
menyesuaikan. Harusnya kan tidak, Pak. Sesuai tetap dengan syarat bait suci Alkitab. Karena syaratnya terpenuhi baru itu bicara Baru tentang bisa. waktunya Tuhan. Betul. Nah, jadi memang ada pendapat Rabi Yahudi, Rabi Maimonides, dia percaya lembu merah itu akan disediakan oleh Mesias sendiri. Gitu loh. Jadi jangan kesusu ya, bener nggak bahasa Jawanya? Jangan buru-buru gitu ya, pengen sampai akhirnya yang impor pun dari Texas pun, wah dia dianggap ini sebagai yang sudah sesuai dengan syarat dari bilangan 19 tadi. Tapi rencana ke arah itu untuk membangun bait Allah ketiga ini memang sudah mulai ada kelompok-kelompok tertentu. Betul, ada memulai, persiapan yang dilakukan misalnya oleh Temple Institute. Nah, mereka ini menyiapkan peralatan perkakas yang harus digunakan di bait suci. Misalnya nafiri mereka siapkan, terus bokor untuk kemenyan dan sebagainya. Memang sudah, dan ada imam-imam yang akan menjadi orang Lewi yang akan menjadi peniup nafiri tadi. Nafiri ini alat tiup yang dari perak, sementara sangkakala itu dari tanduk binatang. Nah, jadi memang ada persiapan ke arah sana. Tetapi ya kembali lagi syaratnya ini terpenuhi atau tidak. Seberapa besar dukungan dari masyarakat Yahudi sendiri terhadap rencana pembangunan bait suci ketiga ini, Bu? Mengingat tadi kan ternyata ada kelompok tertentu, itu kan kelompok Yahudi ya, Bu ya? Iya, betul. Itu sudah mulai melakukan. Apakah cukup besar dukungannya atau mungkin di antara orang Yahudi sendiri terjadi perbedaan pandangan, bahkan mungkin ada pertentangan tentang hal tersebut? Kalau kita lihat Bapak Ibu, masyarakat Yahudi ini kan memang terbagi dua ya, kelompok besar. Kelompok yang religius dan kelompok yang sekuler. Kelompok yang hanya merayakan hari-hari raya Yahudi saja tanpa punya pemikiran untuk bangun bait suci, tanpa punya pemikiran untuk menantikan Mesias dengan tekun, berdoa, puasa, pertobatan. Sementara yang kelompok religius itu sangat-sangat menantikan Mesias sampai mereka tuh betul-betul berdoa tiap hari, bertobat, berpuasa dan sebagainya. Nah, kalau kita lihat dari yang kelompok religius ini saja, mereka itu punya 3 pendapat besar, Pak. Jadi Bapak Ibu, orang Yahudi sendiri sebetulnya terbelah. Ada pendapat yang mengatakan bait suci itu akan turun dari sorga. Jadi sama seperti yang ada di kitab Wahyu. Bait suci turun dari sorga gitu ya. Nah, ini adalah pendapat yang dipercayai oleh kelompok Rabi Shlomo Yitzhak. Ini rabi-rabi zaman dulu, Pak, yang sudah tidak ada lagi. Yang kedua, bait suci dibangun oleh Mesias. Ini oleh Rabi Maimonides. Ini rabi besar juga, Pak. Jadi ada pengikutnya gitu ya. Dan yang ketiga, bait suci akan dibangun oleh Mesias dan manusia. Ini pendapat yang paling modern karena rabinya juga rabi modern. Namanya Rabi Menahem Mendel Schneerson. Rabi Menahem Mendel Schneerson ini yang paling banyak diikuti oleh orang-orang Yahudi Ortodoks pada masa modern. Jadi kalau dibilang yang mana yang dipercayai, ada 3 jadinya. Karena orang Yahudi itu sangat ya seperti masa Yesus, ada Farisi, ada Saduki, ada orang Eseni gitu ya. Ada berbagai golongan, berbagai kelompok. Jadi orang Kristen mau ngikut yang mana? Makanya supaya jangan bingung, ikutnya Alkitab. Iya. Nah, kalau kita kaitkan dengan konteks politik dan geopolitik, apakah Israel benar-benar memiliki kemungkinan untuk membangun bait suci di lokasi yang kita tahu saat ini ditempati oleh Dome of the Rock? Ini kan berarti jadi isu yang sensitif ya. Betul, sangat sensitif. Jadi memang Pak, saat ini kawasan di bait suci atau bisa kita bilang sebagai bukit bait suci ya Bapak Ibu, menurut orang Yahudi dan orang Kristen, nama kawasannya Bukit Moria itu adalah bukit bait suci karena dulunya ada bait suci di situ. Oleh orang Islam disebutnya sebagai kawasan Al-Aqsa karena ada Masjid Al-Aqsa dan Masjid Kuba Emas.
Nah, orang Yahudi pun terbagi dua lagi. Ada yang menganggap, ini orang Yahudi yang saya bicarakan adalah orang Yahudi ortodoks ya, orang Yahudi yang religius. Orang Yahudi yang religius pun ada dua pendapat. Ada yang bilang jangan masuk ke bait suci, ke kawasan bait suci itu. Kenapa? Karena mereka tidak tahu di mana lokasi ruang Maha Kudus. Belum tahu di mana lokasinya. Mereka tidak mau atau melarang masuk ke sana karena takut menginjak ruang Maha Kudus. Karena ruang Maha Kudus hanya bisa dimasuki oleh imam besar. Iya. Nah, jadi mereka nggak masuk, Pak. Tetapi ada kelompok yang mengatakan boleh masuk ke dalam bait suci tanpa alas kaki. Jadi mereka mencopot sepatu mereka, mereka tidak memakai alas kaki apapun karena tempat itu adalah tempat kudus. Gitu loh. Jadi kalau Bapak Ibu mau datang ke Bukit Bait Suci, Bapak Ibu masuk melalui pintu masuk utamanya yang dekat dengan tembok ratapan, Bapak Ibu mungkin akan melihat banyak sendal, banyak sepatu. Nah, itulah berarti orang-orang Yahudi lagi masuk ke dalam dan mereka mencopot sepatunya. Yang orang-orang sekuler, orang-orang non-religius tentu tidak menganggap penting untuk masuk ke sana, apalagi bangun bait suci. Karena bagi mereka ketika mereka mengusik tempat di mana ada masjid, itu adalah tanda Perang Dunia Ketiga, Pak. Dan orang-orang itu pasti nggak mau. Nah ini kan berarti kalau benar-benar bait suci ketiga ini dibangun, ini kan bisa memicu konflik yang besar, bahkan bisa perang besar nih. Dan dunia Islam, negara-negara di sekitar situ ya, negara-negara di Timur Tengah yang dunia Islam begitu, berarti kan reaksinya bisa sangat besar sekali. Ini bisa sangat bermasalah bagi dunia ya Bu ya. Betul, karena kita lihat bagaimana pada tahun 2000 Bapak Ibu semua, pada tahun 2000 sampai 2005 itu terjadi yang namanya Intifada kedua. Intifada itu apa artinya? Kesannya namanya bagus, tapi intifada itu artinya pemberontakan. Pemberontakan yang dilakukan oleh Palestina, pemberontakan yang dilakukan oleh orang Palestina itu bukan pemberontakan hanya sekedar mereka demo, unjuk rasa, protes, tidak. Tapi bentuknya adalah perlawanan teror dengan cara kekerasan dan teror. Akibat Intifada kedua bisa dibilang akibat dari kunjungan kandidat Perdana Menteri waktu itu, Perdana Menteri dari Partai Likud, Ariel Sharon. Kesalahannya apa Pak? Beliau datang ke Bukit Bait Suci, ditemani dengan pengawal-pengawalnya, dengan pasukan keamanan. Nah, Ariel Sharon datang ke Bait Suci, dan apa yang terjadi Bapak Ibu? Terjadi Intifada kedua. Intifada kedua mengorbankan 1.000 orang Israel yang tewas dibunuh karena aksi teror. Kenapa bisa terjadi aksi teror? Karena pada saat itu belum ada perbatasan antara wilayah Palestina dengan wilayah Israel. Jadi mereka sangat leluasa masuk, sehingga korban sangat tinggi. Memang di Palestina juga terjadi korban, tetapi itu umumnya karena mereka menjadi tameng manusia dari kelompok teroris ini. Artinya apa? Jadi kalau kita bisa bilang, kalau dilihat dari pertanyaan tadi, sikap dunia Islam tentu pasti menentang. Dan orang Palestina sendiri pasti juga menentang. Karena apa? Karena itu yang menjadi simbol perjuangan mereka. Bapak Ibu kemana saja melihat orang Palestina atau dunia Arab, mereka pasti akan menaruh gambar Kuba Emas, Masjid Kuba Emas sebagai simbol perjuangan. Kalau kita kembali ke 7 Oktober 2023, Hamas menamakan serangan teror terhadap Israel itu sebagai Badai Al-Aqsa. Al-Aqsa itu apa? Ya, masjid yang kubah hitam. Sebelahnya Masjid Kuba Emas. Mereka ingin mengambil tempat tersebut. Padahal tempat tersebut sebetulnya sudah dibawa dunia Islam, yakni Dewan Wakaf Yordania, bukan Palestina. Tetapi tetap mereka mau mengambil, mau menguasai tempat tersebut. Jadi kalau Israel ingin
membangun bait suci ketiga di saat ini tentu saja artinya adalah perang. Pasti akan banyak penolakan. Jadi perlu kita doakan ya supaya hal-hal yang tambah membuat runyam dunia ini tidak, walaupun tentang nubuatan Alkitab tidak mungkin tidak terjadi, itu pasti terjadi, tetapi kita terus berdoa bagi perdamaian dunia. Kembali ke Alkitab, Bu Monik. Alkitab berbicara tentang bait suci di akhir zaman. Nah, apakah yang dimaksud Alkitab itu mengacu pada bait suci ketiga secara fisik atau yang sedang kita perbincangkan tadi ya, atau ada interpretasi yang lain yang dimaksud Alkitab nih, Bu? Iya, memang kalau menyebut bait suci di akhir zaman, pasti kalau saya merujuknya kepada bait suci yang tadi didefinisikan oleh Wahyu, bahwa memang akan ada bait suci lagi. Karena disuruh bangun, ukur, jadi bukan sesuatu yang simbolis ya Pak, tetapi betul-betul sesuatu yang fisikal. Fisik ya. Jadi ada bangunannya, itu yang pertama. Dan yang kedua, yang rujukan yang penting juga bagi kita adalah Tuhan Yesus sendiri berkata tentang adanya pembinasa keji berdiri di tempat kudus. Nah, kalau kita asosiasikan selalu tempat kudus itu bisa merujuk dua hal. Satu, kota suci Yerusalem itu juga disebut tempat yang kudus. Dan yang kedua, bait suci. Artinya Tuhan Yesus pada saat berbicara, kan ada bait suci ya Bapak. Masih ada bait suci. Artinya kalau bait suci yang kedua itu sudah dihancurkan, berarti akan ada lagi bait suci, di mana bait suci itu akan menjadi tempat berdiri dari si pembinasa keji. Nah, kalau kita lanjutkan lagi, Rasul Paulus menulis surat kepada jemaat di Tesalonika, itu juga merujuk pada ada sosok yang namanya manusia durhaka. Nah, ini juga manusia durhaka itu kalau kita lihat ayatnya di 2 Tesalonika 2 ayat 3 sampai 4, manusia durhaka yang harus binasa, yaitu lawan yang meninggikan diri, duduk di bait Allah. Jadi jelas ya, dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Nah, kita belum lihat ada sosok tersebut. Jadi kata duduk tadi menunjukkan secara fisik ya. Secara fisik dia akan menguasai bait suci itu. Nah, kalau ini terjadi di masa zaman Rasul Paulus, mungkin saja, tetapi kita tidak melihat sosok tersebut gitu ya, yang ingin disembah sebagai Allah. Gitu ya. Kalau Romawi mereka punya begitu banyak dewa. Jadi mereka taruh dewa A, dewa B, dewa C gitu ya Pak. Tetapi bukan sosoknya mau disembah sebagai Allah. Meskipun memang kaisar kadang-kadang predikatnya atau sebutannya itu sebagai tuan gitu ya. Jadi memang apakah ini sudah terjadi gitu ya. Ketika bait suci dicemarkan, kemudian juga akhirnya ditaruh setelah bait suci itu hancur, kemudian dibangun kuil untuk dewa Romawi, bisa seperti itu. Tetapi kita kembali lagi ke Wahyu. Wahyu mengatakan satu, patokannya ada bait suci, dan yang kedua, kota Yerusalem akan dikuasai selama 42 bulan. Jadi benar-benar bait suci akhir zaman bisa merujuk kepada bait suci yang ketiga. Tapi kalau kita lihat lagi Pak, di Yehezkiel itu akan membahas tentang sesuatu yang namanya, kalau menurut saya mendefinisikannya sebagai bait suci mesianik. Itu betul-betul berbeda dengan bait suci yang di Tesalonika misalnya. Karena bait suci mesianik ya tentu yang berdiri di situ adalah Mesias, bukan manusia durhaka. Jadi yang mana yang akan kita lihat? Dua-duanya. Dan itu belum terjadi. Lalu bagaimana kalau kita coba mengkaitkan dengan yang ditulis Rasul Paulus juga, bahwa tubuh kita ini bait Roh Kudus. Apakah ini berarti bahwa bait suci secara fisik sebenarnya tidak diperlukan lagi atau tetap memiliki peran dalam pengenapan nubuatan? Sebab ini juga diskusi yang seru biasanya di kalangan orang-orang Kristen ya. Iya. Iya, nah
Kalau Bapak Ibu lihat, saya bacakan dulu ayatnya ya biar kita satu frame gitu ya. Di 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20 nih Bapak Ibu. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakan Allah dengan tubuhmu. Ini jelas yang tadi Pak Pendeta Heru maksudkan adalah ayat ini ya Bapak Ibu. Tetapi di dalam Alkitab juga kita temukan ayat-ayat yang berkata seperti misalnya 2 Samuel 22 ayat 7. Dan ia mendengar suaraku dari baitnya. Jadi Tuhan berdiam di bait gitu ya. Ini di Samuel Pak. Kemudian ada di Mazmur 11 ayat 4. Tuhan ada di dalam baitnya yang kudus. Jadi ada lagi nih bangunan gitu kan. Di Wahyu 11 ayat 19 bahkan ditulis di Perjanjian Baru, maka terbukalah bait suci Elohim, bait suci Allah yang di sorga, dan kelihatanlah tabut perjanjiannya di dalam bait suci. Jadi ada lagi nih di sorga bait suci gitu ya Bapak. Kemudian Wahyu 15 ayat 5 dikatakan aku ini maksudnya Yohanes melihat orang membuka bait suci kemah kesaksian di sorga. Nah, jadi kesimpulannya apa? Kalau menurut saya tubuh kita memang betul adalah bait Roh Kudus. Bapak Ibu, tubuh Bapak Ibu adalah bait Roh Kudus. Tetapi dari ayat-ayat yang ada, kita tetap perlu datang ke bait kudus. Bait suci, tempat Tuhan bersemayam. Gitu. Apakah Tuhan bersemayam di sorga atau nanti dia datang kembali dan bersemayam di bait suci mesianik? Dua-duanya. Jadi tubuh kita bait suci, tetapi kita tetap perlu datang ke bait suci Tuhan, bait kudusnya Tuhan secara fisik. Karena tadi di Yehezkiel menyebutkan tentang bait suci mesianik yang akan menjadi tempat dari Mesias itu berada. Gitu ya Pak. Jadi dua-duanya sebenarnya nggak usah Pak dipertentangkan ya. Iya betul. Kita sedang ngomongin konteksnya apa gitu ya. Karena juga orang yang masuk ke bait kudus itu Pak di masa kerajaan 1000 tahun di kerajaan mesianik itu tidak mungkin orang yang tidak kudus tubuhnya gitu kan. Harus kudus. Jadi ya dua-duanya selaras gitu, berjalan bersamaan. Ya. Kalau menurut kepercayaan orang Yahudi nih Bu, seberapa erat kaitan pembangunan bait suci ketiga dengan kedatangan Mesias yang mereka percayai? Orang Yahudi yang religius memang sangat menanti-nantikan kedatangan Mesias. Dan mereka sungguh percaya bahwa itu terjadi bersamaan dengan bait suci. Jadi kalau kita lihat kembali ke Yehezkiel Bapak Ibu, Yehezkiel 37 ayat 28 bunyinya seperti ini. Maka bangsa-bangsa akan mengetahui bahwa aku Tuhan menguduskan Israel. Pada waktu tempat kudusku berada di tengah-tengah mereka untuk selama-lamanya. Ayat ini menegaskan bahwa memang Tuhan akan berada di tengah-tengah bangsa Israel. Dan di dalam bait suci. Nah kalau kita lihat di sini bait suci yang didefinisikan oleh Yehezkiel itu berbeda dengan ukurannya dan bentuknya dengan bait suci yang dibangun oleh Zerubabel. Nah secara sejarah Bapak Ibu, Yehezkiel ini adalah keturunan imam, dia sebetulnya harusnya jadi imam besar tapi kemudian dia menjadi nabi dipanggil Tuhan. Adalah orang yang dibuang ke Babilonia Pak. Yehezkiel dibuang ke Babilonia dan dia mendapatkan penglihatan tentang bait suci di tepi sungai Kebar di Babilonia. Penglihatannya tentang bait suci. Padahal waktu itu di zaman Yehezkiel bait suci 1 yang dibangun oleh Salomo dihancurkan oleh Babilonia. Oleh Nebukadnezar pada tahun 586 sebelum Masehi. Nah dia melihat bait suci yang berbeda bentuknya, berbeda ukurannya dan ada definisi-definisi tertentu. Misal sungai yang keluar dari bait suci. Pada masa Yesus ketika
Yesus ini masuk ke dalam bait suci yang dibangun oleh Zerubabel, Bapak Ibu. Bait suci kedua setelah pembuangan dari Babel, kembali ke Yerusalem dan bangun bait suci. Perbedaannya di mana? Pada masa Yesus kita lihat nggak ada yang sungai keluar dari bait suci, Pak. Gitu ya. Jadi artinya Bapak Ibu, apa yang dilihat, apa yang dipercayai oleh orang Yahudi adalah definisi, karena orang Yahudi kan nggak baca perjanjian baru. Jadi mereka tidak tahu tentang wahyu yang akan mengatakan bangun dan ukurlah bait suci dan pelatarannya dibiarkan untuk bangsa-bangsa itu, mereka belum ketahui. Tetapi orang Yahudi percaya bahwa akan ada bait suci di masa mesianik berdasarkan ukuran dari Yehezkiel. Gitu, karena berbeda dengan bait suci yang dibangun oleh Zerubabel. Jadi mereka percaya bahwa bait suci ketiga itu ada kaitannya dengan Mesias, tapi referensinya dari perjanjian lama ya. Iya, dari Yehezkiel. Dan memang kalau kita lihat lagi Bapak Ibu, kita harus mengerti bahwa bait suci yang ada menurut iman Kristen, bait suci itu akan ada tapi digunakan oleh antikristus gitu ya, oleh pembinasa keji, oleh manusia durhaka. Nah, kalau pengertian dari orang Yahudi, bait suci itu akan diisi oleh Mesias gitu ya Pak. Jadi memang orang Yahudi itu nggak tahu kalau akan ada antikristus, akan ada manusia durhaka. Mereka tuh sama sekali tidak ada petunjuk. Karena apa? Mereka tidak baca perjanjian baru. Tidak mempercayainya tentang jadi Yesus mereka, sebagai Mesias ya. Mereka tahu Mesias akan datang, tetapi mereka belum tahu bahwa Mesias itu Yesus gitu ya. Nah, jadi memang kalau kita lihat di sini jelas bahwa kedatangan Yesus didahului oleh adanya bait suci yang akan digunakan oleh antikristus. Seperti itu kalau saya bilang. Jadi menarik nih penjelasan Bu Moni tentang ternyata bait suci yang dibangun itu ternyata si pendurhaka ini mau menguasai, dan ini kan tertulis di 2 Tesalonika 2 ayat 4 ya. Jadi tidak heran banyak orang menghubungkan bait suci ketiga dengan munculnya antikris seperti yang ditulis di 2 Tesalonika 2 ayat 4 ini. Nah, bagaimana Ibu bisa menjelaskan dari sisi perspektif Alkitab mengenai hal ini, mengenai konteks ayat ini, Bu? Iya. Jadi Bapak Ibu, tadi bait suci ketiga akan ada tapi digunakan oleh pembinasa keji. Seperti yang Tuhan Yesus katakan, pembinasa keji akan berdiri di tempat kudus. Dan Rasul Paulus kembali mengulangi bahwa ada manusia durhaka. Saya sih berharap pembinasa keji dan manusia durhaka dan antikristus itu adalah satu sosok saja, Pak. Bukan 3 sosok. Kalau 3 sosok berarti ada 3 orang yang ngeri dong, ya kan? Ada pembinasa keji, manusia durhaka, antikristus gitu. Nah, yang saya ingin Bapak Ibu ketahui dan pegang erat-erat adalah dari 2 Tesalonika 2 ayat 3 sampai 4 ini. Kita baca ayatnya, janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga. Sebab sebelum hari itu, hari apa? Hari kedatangan Yesus. Sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa. Yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah atau Elohim. Bahkan ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Secara tidak langsung ayat ini meneguhkan buat Bapak Ibu semua bahwa akan ada penyesatan. Nah ini Pak, tugas Bapak nih sebagai pendeta. Mengingatkan agar jemaat, agar kita orang percaya tidak disesatkan. Karena apa? Ayat ini bilang bahwa akan banyak murtad. Sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad. Jadi memang kita harus ikut apa kata Alkitab Bapak Ibu. Jangan sampai Bapak Ibu karena percaya bahwa orang yang berdiri di bait suci ini adalah Mesias atau orang yang penuh dengan kemampuan berbuat keajaiban, Bapak Ibu jadi terikut dan percaya. Padahal bukan. Itu akan membuat Bapak Ibu menyembah yang palsu, bukan yang asli. Dan Bapak Ibu akan tersesat. Jadi kita hati-hati, kita berjaga-jaga. Dari penjelasan Ibu dari awal tadi ya,
kita melihat bahwa ada banyak persinggungan ini antara yang diyakini orang Yahudi dan orang Kristen. Nah, kalau kaitannya dengan bait suci, apakah ada peran orang Kristen dalam pembangunan bait suci ketiga? Apakah kita mesti mendukungnya atau justru kita bersikap waspada ini sebagai orang Kristen? Karena kan tidak selalu yang diyakini orang Yahudi sama atau kita setuju kan? Kalau saya Pak, saya pribadi, saran saya kita tidak perlu mendukung pembangunan bait suci ketiga. Secara fisik? Secara fisik. Kenapa? Karena akan digunakan oleh antikristus. Akan digunakan untuk mempersiapkan orang yang ingin disembah. Karena antikristus itu manusia. Yang ingin disembah sebagai Tuhan yang palsu itu. Gitu ya. Sebaiknya orang Kristen mendukung kepulangan orang Yahudi kembali ke tanah perjanjian karena itu ada ayatnya gitu ya. Orang bangsa-bangsa lah yang menggendong orang Yahudi, menggendongnya tentu bukan secara fisik. Kita nggak kuat lah Bapak Ibu, gendong bawa pulang ke Yerusalem. Nah itu artinya kita membantu mereka kembali ke Yerusalem. Nah kenapa kita tidak perlu mendukung pembangunan bait suci ketiga? Alasannya jelas ya, karena memang tidak ada ayatnya di Alkitab. Tetapi kalau untuk bait suci mesianik, memang kita tentu saja kita dengan sukacita akan membantu. Karena apa? Karena itu tempat Tuhan Yesus. Yesus akan memerintah sebagai raja. Dan itu memang menjadi bagian dari kita semua gitu loh. Kita masuk ke kerajaan 1000 tahun. Di mana Mesias berada, di mana Mesias yang berkuasa. Tadi gitu. Bait suci mesianik yang Ibu sebut tadi itu secara fisik atau secara rohani, lalu secara fisik kira-kira di mana Bu? Di Yerusalem. Kalau kita baca di Yehezkiel Pak, ini menarik sekali memang. Karena di Yehezkiel memang mendefinisikan tentang yang seperti tadi saya katakan, ada sungai yang keluar dari bait suci. Nah itu kan belum terjadi Bapak Ibu. Dan juga kalau kita lihat ya, bait suci yang ketiga itu dia betul-betul punya bilik-bilik untuk tempat para imam. Nah itu saja sudah menggambarkan bahwa itu nyata Pak. Itu bangunan fisik. Iya. Dan di Yehezkiel juga ditegaskan ada tanah khusus atau lokasi khusus untuk Mesias. Jadi kita memahaminya bukan secara spiritual, bukan memahaminya secara rohani saja, tetapi betul-betul ini adalah sesuatu yang nyata, sesuatu yang ada berdiri, dan memang akan ada. Makanya Tuhan Yesus akan datang kedua kali kan. Gitu. Karena literally dia akan berdiam di situ. Sekali lagi ini rujukannya hanya ada di Yehezkiel. Bapak Ibu saya sarankan baca Yehezkiel dari pertama sampai selesai. Lokasinya di mana? Kalau lokasinya di Yerusalem. Di Yerusalem, tetapi persisnya di tempat yang ada sekarang. Oh begitu ya. Dan kenapa bisa ada di tempat yang ada sekarang? Karena Tuhan akan membuat gempa bumi. Sehingga bait suci bisa dibangun. Bangunan yang ada sekarang itu akan hancur karena gempa bumi. Itu menurut Yehezkiel, bukan kata saya. Iya. Jadi patokan kita balik lagi Bapak Ibu, balik lagi Alkitab. Jadi kita jangan sampai, mungkin kita bingung, nggak mungkin, masa iya sih nanti akan ada gempa bumi, nggak apa-apa Bapak Ibu baca aja. Pasti Bapak Ibu akan menemukan. Yehezkiel sekali lagi. Jadi yang tertulis seperti itu soal kapan waktunya, peristiwa spesifiknya seperti apa. Kalau Alkitab menulis gempa bumi itu seperti apa, itu satu misteri baru kita sadar ketika itu terjadi. Sudah terjadi, nah, betul. Ya betul ya. Lalu apakah pembangunan bait suci ketiga ini akan mempercepat atau justru membuat semakin rumit nih proses perdamaian di Timur Tengah yang selalu jadi berita yang menarik sepanjang zaman nih Bu? Iya tentu saja kalau kita bicara perdamaian. Bagaimana bisa berdamai kalau ini rebutan tempat gitu kan ya. Betul.
berantem gara-gara satu lokasi, perang dunia ketiga gara-gara satu lokasi gitu kan. Tapi ya itulah memang faktanya Pak. Memang ini memang aneh juga sih ya, kenapa orang begitu ingin menguasai tempat yang sebetulnya hanya ya ini kan bangunan biasa gitu loh. Kan kita bisa bangun di mana-mana bait suci, bener nggak Pak? Di Indonesia beli aja tanah, banyak kok tanah. Masalahnya kan bukan itu kata Alkitab, bener nggak Pak? Jadi memang kita balik lagi ini benar-benar tentang antara Tuhan dan iblis. Dan Tuhan sudah menetapkan tempatnya, maunya di situ gitu loh. Dimulainya dari kapan? Dari sejak Abraham diperintahkan Tuhan untuk pergi dari kota Beersheba 3 hari perjalanan jauhnya ke Bukit Moria. Mempersembahkan anaknya yang dikasihi. Itu adalah gambaran gitu ya tentang bagaimana Tuhan Bapa kita di surga begitu mengasihi Yesus, Yeshua HaMashiach, dan disuruh dipersembahkan si Ishak. Itu pula yang terjadi, tapi Ishaknya nggak mati kan Bapak Ibu, diganti sama domba. Nah ini Tuhan Yesus lah yang menjadi domba Paskah kita. Tuhan Yesus menjadi domba yang disembelih untuk menebus dosa kita. Kalau Abraham rela, Tuhan lebih rela lagi. Gitu ya. Nah makanya tempat Moria itu, Bukit Moria, Bukit Bait Suci, itu menjadi sasaran perebutan. Karena memang ini konflik antara Tuhan dengan iblis. Iblis musuhin orang Yahudi, orang Kristen, karena iblis tahu kita ini milik kepunyaannya. Makanya kitanya yang diobok-obok. Makanya kitanya yang diperangi terus gitu ya, baik dalam kehidupan pribadi Bapak Ibu, masalah keluarga, penyakit, masalah keuangan, masalah macem-macem bisa wah kayaknya kok saya ikut Yesus malah makin susah. Ya itulah, Bapak Ibu tuh sedang mengalami peperangan rohani. Sama bangsa Israel juga sebetulnya sedang mengalami peperangan rohani. Tanpa mereka sadari sebetulnya. Karena apa? Karena Mesias akan datang. Akan datangnya kemana? Akan datangnya ke Yerusalem. Makanya ini yang akan diperebutkan terus sampai akhir zaman. Ya, memang satu tempat itu menjadi sangat istimewa karena ada cerita yang mengikuti terjadinya satu tempat itu kan. Apalagi ini ada kisah rohani yang ada di dalamnya, ada pesan rohani, ada sesuatu yang terkait dengan rencana Tuhan yang begitu besar. Dan bagi bangsa Israel dan orang Palestina atau orang-orang lain di dunia itu kan juga memang Yerusalem menjadi tempat yang istimewa, Bait Allah menjadi sangat istimewa karena ada banyak cerita yang diyakini, yang dipercayai. Iya, itu jadi soal rebutan tadi mungkin karena memang orang mempercayai apa tentang kisah yang dia yakini ya. Kembali ke soal pembangunan Bait Suci ketiga, Bu. Kira-kira menurut Ibu peran negara-negara besar seperti Amerika, Rusia, Uni Eropa itu seperti apa dengan isu pembangunan Bait Suci ketiga ini? Mereka pasti berperan menentang. Tidak akan setuju kalau sampai Israel mendeklarasikan akan membangun. Tapi sejauh ini Bapak Ibu jangan salah, tidak pernah pemerintah Israel itu Pak merencanakan membangun, belum. Jadi hanya ada organisasi LSM bisa dibilang begitu. Yayasan, NGO yang mau bersiap-siap menyambut pembangunan Bait Suci ketiga. Tapi secara pemerintah tentu saja tidak. Nah yang seperti saya katakan bahwa ada lembu merah yang diternakkan di Texas, di Amerika Serikat dan dibawa ke Bait Suci. Itu adalah orang-orang Kristen, organisasi-organisasi Kristen gitu ya yang mendukung seperti itu. Tetapi apakah ada peran pemerintah? Sejauh ini sih tidak. Baik pemerintah Israel maupun pemerintah negara-negara yang tadi Bapak sebutkan. Yeah. Gitu. Jadi Bapak Ibu jangan takut gitu ya. Bukan berarti ini sesuatu yang wah, jadi pemerintah Amerika mendukung antikristus. Belum tentu mereka baca Alkitab juga gitu loh masalahnya ya kan. Belum tentu mereka tahu bahwa akan ada manusia durhaka, akan ada pembinasa keji berdiri di tempat kudus. Gitu. Ya, jadi kita tidak perlu terlalu mengkhawatirkan sesuatu yang kadang-kadang hanya berdasarkan analisa, berdasarkan pandangan-pandangan tertentu dan ya. di-share oleh banyak orang sehingga itu jadi heboh dan kayak sesuatu tuh yang akan memang betul-betul besok akan terjadi. Makanya sekali lagi ini Bapak Ibu ya kita lihat
secara alkitabiah. Semua yang terjadi di dunia itu ada di Alkitab, gitu aja. Iya. Nah ini kita berandai-andai nih Bu, umpama bait suci ketiga itu benar-benar dibangun nih. Apakah ini menjadi tanda bagi kita sebagai orang Kristen bahwa sudah sangat dekat dengan pengenapan nubuatan akhir zaman yang kita percaya memang akan terjadi? Iya betul, karena kalau kita lihat beberapa ayat di dalam Alkitab, dikatakan di Yesaya 2 ayat 2 sampai 3. Ini sama dengan yang ada di Mika. Mika 4 ayat 1 sampai 2. Dikatakan demikian. Akan terjadi pada hari-hari yang terakhir, gunung di tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di hulu gunung-gunung dan akan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya ia mengajar kita tentang jalan-jalannya dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Nah, jadi positif kan Pak? Bait suci di gunung Tuhan dan orang dari bangsa-bangsa akan berduyun-duyun datang untuk menyembah Tuhan. Dan apa dikatakan di sini? Dia akan mengajar jalan-jalannya. Dan dari Sion keluar firman Tuhan. Keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Artinya ini sesuatu yang positif dan sesuatu yang memang selaras dengan penantian kita akan kedatangan Mesias. Karena yang ngajarin siapa kalau bukan Mesias? Yeah. Ya gitu ya. Yang ngajarin kan pasti raja di atas segala raja. Dan jelas sekali juga bahwa bait suci yang mesianik, versi mesianik ya. Ini Bapak Ibu, saya membedakan antara bait suci ketiga yang akan digunakan dengan antikristus dengan bait suci mesianik. Jadi Bapak Ibu jangan bingung, ada bait suci ketiga yang digunakan antikristus, ini bait suci mesianik yang digunakan oleh Mesias. Nah, jadi kita menantikan yang bait suci mesianik ini. Kita menantikan bahwa karena apa? Karena ada pengajaran yang akan keluar dari bait suci tadi. Akan ada pengajaran yang keluar dari Yerusalem. Dan kalau kita lihat di ayat yang lain dikatakan oleh Tuhan Yesus sendiri Bapak Ibu di Markus 11 ayat 17. Lalu ia mengajar mereka katanya, bukankah ada tertulis rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa? Nah ini jelas juga kan bahwa bait suci itu yang tadinya hanya khusus bagi orang Yahudi kini menjadi bait suci bagi segala bangsa. Jadi klop antara ayat Yesaya dan ayat di Markus 11. Nah di ayat di Markus 11 itu Bapak Ibu sebetulnya Tuhan Yesus mengutip dari Yesaya juga. Yesaya 56 ayat 7. Ditulis demikian, mereka akan kubawa ke gunungku yang kudus dan akan kuberi kesukaan di rumah doaku. Aku akan berkenan kepada korban-korban bakaran dan korban-korban sembelihan mereka yang dipersembahkan di atas mezbahku. Sebab rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Dan itu kita belum lihat, kita belum terjadi. Ya misalnya dunia Arab kan belum datang ke Yerusalem. Kita belum lihat dunia Indonesia, negara kita juga belum datang berduyun-duyun ke sana. Belum menjadikan bait suci di Yerusalem itu sebagai rumah doa bagi segala bangsa. Ya sangat menarik ya. Gak terasa bincang-bincang kita udah sekian lama ya. Ini terakhir, pertanyaan terakhir Bu Monik. Apa pesan bagi umat Kristen dalam menyikapi rencana pembangunan bait suci ketiga? Haruskah kita bersukacita, kita waspada, atau tetap fokus saja pada amanat agung Tuhan Yesus? Jangan sampai karena kita terlalu meributkan atau terlalu mengkhawatirkan atau berpolemik tentang bait suci yang ketiga, kita lupa dengan amanat agung untuk beritakan Injil kepada segala bangsa. Kalau saya sih sebetulnya gini, kita jangan kebablasan, terlalu antusias sampai memberikan persembahan, donasi untuk bait suci yang ketiga.
Nggak perlu Bapak Ibu ya, kembali lagi ya, tadi saya bilang mendingan Bapak Ibu menggunakan untuk pelayanan yang langsung gitu ya, amanat agung untuk bangsa-bangsa. Karena kalau jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa itu sudah cukup, maka baru terakhir orang Yahudi yang selamat menurut Roma 11. Dan kita perlu juga mendukung mereka pulang kembali ke Yerusalem. Kenapa mereka harus kembali ke Yerusalem? Ini akan kita bahas di topik yang berbeda ya Bapak Ibu. Nah, tetapi poinnya yang buat kita nih orang Kristen, Bapak Ibu kita harus berjaga-jaga. Kenapa harus berjaga-jaga? Kalau kita nggak berjaga-jaga, kita nggak akan masuk ke yang namanya bait suci mesianik. Gitu aja sih. Kita nggak akan melihat Yerusalem yang baru itu. Jadi tugas kita adalah berjaga-jaga. Berjaga-jaga supaya kita tetap kudus, supaya kita, kan Bapak Ibu kita nih kalau udah Kristen, bukan saya ngomong Bapak Ibu harus percaya Yesus, enggak, Bapak Ibu karena sudah percaya Yesus, kita harus berjaga-jaga supaya kita tetap hidup kudus. Nah yang belum percaya Yesus, nah Bapak Ibu yang mau masuk ke bait suci, yang mesianik, mau masuk ke Yerusalem di mana Raja Yesus memerintah. Karena ini kita bicara tentang keselamatan. Keselamatan itu apa sih? Selamat dari kebinasaan. Bapak Ibu supaya nggak binasa caranya gimana? Mudah, sangat simple. Caranya gimana? Percaya kepada Tuhan yang benar. Tuhan yang benar itu adanya di mana? Adanya di Alkitab. Alkitab itu dapatnya di mana Bapak Ibu? Download Alkitab, baca. Bisa berdoa, minta petunjuk Tuhan yang benar itu mana sih, pasti Tuhan yang benar itu datang. Dan Tuhan itu tidak lain tidak bukan ya Yesus gitu ya. Bapak begitu mengasihi Bapak Ibu sekalian sehingga diberikan cara yang mudah untuk menerima kehidupan yang kekal, yakni menerima Yesus Kristus, percaya kepada Yesus Kristus. Nah ujungnya apa? Ujungnya kita bisa lihat bahwa Yehezkiel 44 ayat 4 nih. Lalu dibawanya aku melalui, ini Yehezkiel ya yang bicara Bapak Ibu. Lalu dibawanya aku melalui pintu gerbang utara ke depan bait suci. Aku melihat sungguh rumah Tuhan penuh kemuliaan Tuhan. Maka aku sujud menyembah. Jadi jelas bahwa di masa bait suci mesianik Bapak Ibu, kita semua akan melihat kemuliaan Tuhan. Kemuliaan Tuhan yang sungguh nyata dan hadir. Dan betul-betul ini betul-betul ada di bumi. Karena bait suci itu, bait suci mesianik adanya di bumi. Nah jadi sekali lagi tugas kita Bapak Ibu yang sudah percaya Yesus adalah berjaga-jaga. Yang belum percaya Yesus ya gampang, percaya Yesus. Oke, bagi kita orang-orang Kristen pesan terakhir dari Bu Monik tadi ya, berjaga-jaga. Jadi terima kasih Bu Monik untuk bincang-bincang hari ini, sangat menarik. Terima kasih. God lover, dalam Matius 24 ayat 35, Yesus berkata, langit dan bumi akan berlalu tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Dunia ini akan terus berubah tetapi rencana Tuhan tetap teguh. Apakah bait suci ketiga akan segera dibangun? Apakah ini bagian dari penggenapan akhir zaman? Kita akan terus menyaksikan bagaimana rencana Tuhan digenapi lewat setiap peristiwa dan kejadian yang terjadi. Sekali lagi terima kasih Bu Monik untuk penjelasan yang luar biasa, sangat menarik sekali. Saya yakin kita semua dicerahkan dengan penjelasan saat ini. Baiklah, kita akan akhiri Diaspora Talkshow. Jangan lupa untuk like, untuk share, untuk komen, dan subscribe supaya lebih banyak orang mendapatkan wawasan yang benar. Sampai jumpa di Diaspora Talkshow selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam.